berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Chelsea versus Brighton, banjir gol, The Blues menang 4-3. Chelsea bentrok dengan Brighton di Lincoln Financial Field, Philadelphia. Brighton membuka skor ketika pertandingan berjalan 13 menit lewat aksi Danny Welbeck. Chelsea membalas 6 menit berselang lewat aksi Christopher Nkunku. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Chelsea membalikan keadaan pada menit ke-64 lewat aksi Mykhailo Mudryk. Menit ke-71, Conor Gallagher menjebol gawang Brighton dari jarak dekat. Chelsea kembali menggetarkan jala Brighton pada menit ke-76 melalui Nicholas Jackson. João Pedro mampu menipiskan keunggulan melalui sepakan penalti. 2 menit sebelum waktu normal habis, Dennis Undav menjebol gawang Chelsea. Laga tuntas untuk kemenangan Chelsea 4-3. Chelsea gasak Brighton, Pochettino lihat banyak hal positif. Chelsea berhasil meraih kemenangan pada laga uji coba melawan Brighton. Kemenangan itu membuat Pochettino tersenyum bahagia. Ini merupakan kemenangan kedua Chelsea di uji coba pramusim 2023-2024. Sebelumnya The Blues menggasak Wrexham 5-0. Meski begitu, Pochettino melihat kinerja di lini depan timnya masih perlu ditingkatkan lagi. Mykhailo Mudryk akhirnya cetak gol pertama untuk Chelsea. Mudryk berhasil mencetak gol dalam pertandingan uji coba antara Chelsea versus Brighton. Gol ini tentu saja terasa sangat spesial bagi Mudryk, sebab ini merupakan gol pertamanya setelah didatangkan The Blues dari Shakhtar Donetsk pada Januari lalu. Serikat Pesepak Bola Prancis kecam perlakuan PSG ke Mbappe. Paris Saint-Germain mengultimatum Kylian Mbappe yang belum mau perpanjang kontrak. Sikap Les Parisiens dikritik Serikat Pesepak Bola Profesional Prancis atau UNFP. PSG juga menunjukkan otoritas mereka dengan mencoret Mbappe dalam tur pramusim di Jepang. Sikap sewenang-wenang PSG dikecam UNFP yang memberi dukungan penuh kepada Mbappe. Di mata UNFP, PSG telah menyelewengkan relasi kuasanya kepada Mbappe. UNFP bahkan mengecam menyeret PSG ke meja hijau apabila ditemukan pelanggaran terhadap Mbappe. MU diprediksi hanya akan juara Piala FA musim depan. Manchester United menunjukkan sinyal positif di bawah Erik ten Hag. Meski demikian, MU diprediksi belum akan juara Premier League atau Liga Champions. Ex-Liverpool, Graeme Souness ragu mereka akan juara Premier League atau Liga Champions. Menurutnya, peluang terbesar MU meraih trofi ada di Piala FA. Lionel Messi bikin Inter Miami happy. Kehadiran Lionel Messi menimbulkan sukacita di skuad Inter Miami. Hal itu diutarakan salah satu penggawa Vice City, Benjamin Kremasi. Pemain 18 tahun itu terutama senang ketika digantikan Messi dan berkesempatan memeluk rekan setimnya tersebut. Ajax City ini tak khawatirkan Arsenal dalam persaingan juara. Arsenal musim lalu menjadi pesaing terdekat Manchester City dalam perebutan gelar juara Premier League. Untuk musim depan, Ajax City Sean Wright Phillips tak mengkhawatirkan Arsenal. Mantan pemain yang pernah 9 tahun membela City itu menilai banyak tim lain yang juga sudah lebih kuat.
Kyle Walker hengkang, kita lihat saja nanti. Kyle Walker ramai dikabarkan akan meninggalkan Manchester City untuk gabung Bayern Munich. Pep Guardiola memberikan tanggapannya soal hal ini. Guardiola sempat berpikir Walker tidak akan meninggalkan Etihad Stadium, namun Guardiola juga tidak yakin dengan kelanjutan masa depan Walker. Arsenal gagal dapatkan Mason Mount, Arteta tak menyesal. Arsenal sempat mengincar Mason Mount sebelum akhirnya si pemain memilih gabung Manchester United. Mikel Arteta pun memberikan tanggapannya. Arteta mengaku tidak menyesal Arsenal gagal mendapatkan Mason Mount. Arteta puas dengan belanja Arsenal dan skuad saat ini. Jangan remehkan kemampuan Arda Güler. Arda Güler resmi bergabung ke klub raksasa Spanyol Real Madrid. Bintang Turki itu diyakini punya kualitas oke yang tak bisa diremehkan. Kualitas Güler di lapangan diakui mantan pemain Galatasaray, Bafetem Gomis. Dia menilai Güler kerap dipandang sebelah mata karena statusnya sebagai pesepak bola Turki. Tawaran PSG kepada kiper Sevilla diprediksi bakal ditolak. PSG telah mencoba mengambil celah dari situasi Sevilla. Mereka siap melakukan pendekatan kepada Yassine Bounou guna didaratkan di bursa musim panas ini. Mereka sudah membuka penawaran di angka 12 juta euro plus berbagai bonus guna membawa pemain 32 tahun itu ke Paris. Penawaran tersebut nampaknya tak akan diterima lantaran Sevilla menginginkan mahar tak kurang dari 20 juta euro kepada pemainnya. Mereka merasa angka tersebut dirasa pantas lantaran kontraknya masih berlangsung hingga 2025 mendatang. Gagal gabung Milan, Daichi Kamada ditawarkan ke Atletico Madrid. Tim agen Daichi Kamada dilaporkan telah mendekati Atletico Madrid setelah AC Milan memutuskan untuk tidak mengambil pemain asal Jepang tersebut. Kamada juga dilaporkan sedang dibidik Inter Milan dan beberapa klub lainnya. Sementara untuk Atletico, mereka sebelumnya masuk sebagai klub yang sangat menginginkannya. Meski akhirnya gagal, mereka kalah bersaing dengan Milan. Selama 5 tahun bergabung dengan Eintracht Frankfurt, Kamada mencetak 40 gol dan memberikan 33 assist dalam 179 penampilan untuk tim asal Jerman tersebut. Edin Dzeko klaim Fenerbahce sudah mengincar dirinya sejak 2021. Pada musim panas ini, Edin Dzeko meninggalkan Inter Milan dengan status bebas transfer untuk bergabung dengan Fenerbahce. Belakangan, sang pemain mengungkapkan bahwa Fenerbahce pernah mencoba merekrutnya pada tahun 2021 sebelum Inter Milan memenangkan perebutan tanda tangannya. Pertemuan pertama saya dengan Fenerbahce sudah terjadi sejak 2 tahun yang lalu. Namun pada saat itu, saya sudah hampir mencapai kesepakatan dengan Inter. Jadi tidak ada yang terjadi, semuanya sudah terlambat, ujar Dzeko. Ditolak Inter, masa depan Romelu Lukaku penuh ketidakpastian. Romelu Lukaku diklaim hubungi Inter Milan untuk mencoba membuka kembali pembicaraan karena Juventus tidak berada dalam posisi siap untuk merekrutnya. Nerazzurri langsung menutup pembicaraan tersebut. CEO Inter BP Marotta menegaskan tidak tertarik untuk mendatangkannya lagi dan kini mereka fokus pada target lain. Pemain 30 tahun asal Belgia tersebut bukan bagian dari proyek di Chelsea, meninggalkan Arab Saudi sebagai satu-satunya tujuan yang memungkinkan. Adrien Rabiot jadi salah satu pemimpin di ruang ganti Juventus musim ini. Sang gelandang timnas Prancis sudah berusia 28 tahun pada saat ini. Dia sudah membela si nyonya tua sejak meninggalkan Paris Saint-Germain pada musim panas 2019 silam. Rabiot menyadari bahwa dirinya merupakan salah satu pemain senior di Juventus pada saat ini dan dia akan mengemban tanggung jawab sebagai salah satu pemimpin di ruang ganti. Setelah 4 tahun di sini, saya menjadi salah satu yang tertua.
Kini saya memiliki lebih banyak peran, membantu para pemainnya lebih muda, memberikan contoh karena kami memiliki banyak pemain muda, kata Rabiot. Lazio ikut ramaikan pengejaran Callum Hudson-Odoi. Lazio telah bergabung dalam perlombaan untuk merekrut pemain buangan Chelsea, Callum Hudson-Odoi, namun harus bersaing dengan klub-klub Premier League untuk mendapatkan tanda tangannya. Pemain berusia 22 tahun ini pernah dipandang sebagai bintang sepak bola Inggris berikutnya, namun ia gagal mengembangkan karirnya dalam beberapa tahun terakhir. Dan tim Serie A itu mengincar kesepakatan peminjaman dengan kewajiban untuk membeli. Merasa kegemukan, Raheem Sterling ubah pola makan. Raheem Sterling mengalami cedera hamstring di tengah musim debutnya bersama The Blues yang membuatnya hanya tampil sebanyak 28 kali di Premier League. Ia percaya bahwa masalah kebugarannya disebabkan oleh berat badannya dan ia telah mengubah pola makannya untuk memberikan kesempatan yang lebih baik untuk tetap bugar di musim depan. Mantan pemain Liverpool dan Manchester City itu telah menjalani beberapa sesi latihan intensif sejak Mauricio Pochettino mengambil alih posisi pelatih Chelsea musim panas ini. Sudah belanja besar-besaran, bukti Stan Kroenke mau Arsenal juara. CEO Arsenal, Vinay Venkatesham, mengatakan belanja musim panas klub yang signifikan merupakan bukti bahwa pemilik Stan Kroenke akan melakukan semua yang diperlukan untuk memenangkan gelar Premier League musim ini. Kroenke sejauh ini telah menghabiskan lebih dari 200 juta pound sterling dalam 1 bulan terakhir untuk merekrut beberapa pemain. Vinay juga mengungkapkan bahwa AS adalah wilayah yang akan menjadi target komersial klub London Utara ini. Arsenal membangun basis penggemar yang kuat di wilayah ini dalam beberapa tahun terakhir. Van de Beek, saya sudah bilang, Onana itu kiper bagus. MU telah meresmikan transfer Onana beberapa hari lalu. Donny van de Beek ikut buka suara soal kedatangan Andre Onana ke Manchester United. Dia yakin Onana akan dengan cepat beradaptasi di klub baru dan rekan-rekan baru. Onana punya kualitas kiper modern yang tidak ada dalam diri David De Gea, kiper MU sebelumnya. Kualitas Onana pun diakui secara langsung oleh Donny van de Beek. Dia kiper berkualitas. Saya sudah pernah mengatakan ini, dia adalah kiper kelas top. Dan ya, begitulah dia, kata Van de Beek. Manchester United masih memendam rasa pada Leon Goretzka. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Leon Goretzka nampaknya benar adanya. Tim berjuluk Setan Merah itu masih serius untuk mengejar gelandang Bayern Munchen tersebut. Erik ten Hag sangat ingin memboyong Goretzka ke Old Trafford. Ia menilai gelandang timnas Jerman itu punya kemampuan di atas rata-rata. Selain itu, gaya bermainnya dianggap cocok dengan skema yang ia rancang di skuad MU. Goretzka berpotensi pindah. Sang gelandang sebenarnya ingin bertahan di Bayern Munchen, namun ia tahu betul bahwa Thomas Tuchel kurang serak dengan gaya bermainnya. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!